Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wattaqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan-kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tidak kita sadari. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, keamanan, kenyamanan, dan yang paling mahal adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita di surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas surat Asy-Syams di ayat yang ke-9. Dan surat Asy-Syams ini Bapak Ibu sekalian adalah surat yang paling unik yang mana tidak ada di dalam Al-Quran itu surat yang menyerupai surat Asy-Syams. Dari segi apa Bapak Ibu sekalian? Dari segi panjangnya sumpah-sumpah yang Allah gunakan di dalam surat Asy-Syams ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit faedah, kita itu kadang bersumpah, bener untuk membahas hal-hal yang penting. Ya, misalnya kita dituduh melakukan perbuatan yang tidak kita lakukan, maka kita bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya. Maka sumpah ini biasanya digunakan ya atau diucapkan ya pada waktu-waktu yang penting dan digunakan untuk mengutarakan hal-hal yang penting. Maka sama Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Asy-Syams ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ya tidak hanya 1 atau 2 ayat, tetapi sampai 8 ayat. Jadi
ayat pertama wasyamsi waduhaha sampai ayat terakhir kemarin fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu semua Bapak Ibu sekalian isinya adalah sumpah-sumpah. Okay. Allah bersumpah dengan jiwa, dengan bumi, dengan langit, dengan malam, dan seterusnya ya. Dan para ulama mengatakan tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran okay, yang sumpahnya ini sepanjang surat Asy-Syams. Okay. Kita kalau ingin mengecek okay, Bapak Ibu sekalian, sebelum surat Asy-Syams kita sudah membahas surat Al-Lail. Okay. Di situ Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Hanya ada 3 ayat. Setelah itu muncul jawabul qasam, "Inna sa'yakum lasyatta." Okay. Atau di surat Az-Duha Allah berfirman wad-duha wal-laili idza saja. Nggih, 2 ayat. Lalu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muncul jawabul qasam di ayat yang ketiga. Tetapi Asy-Syams ini Bapak Ibu sekalian, jawabul qasamnya itu munculnya baru di ayat yang ke-9. Nggih. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya jawabul qasam yang akan Allah utarakan di dalam surat Asy-Syams ini ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jawabul qasam ya? Jawabul qasam niku napa Bapak sekalian? Artinya adalah alasan dari sumpah itu diucapkan ya. Misalipun saya berkata ya, atau mungkin ada orang yang berkata demi Allah ya, saya tidak mencuri ya. Maka kalimat saya tidak mencuri niku adalah jawabul qasam ya. Tujuan dari sumpah itu diucapkan ya. Maka semakin penting jawabannya, semakin banyak pula sumpah-sumpah yang harus diucapkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa jawabul qasam atau apa alasan dari sumpah-sumpah yang tadi disebutkan dalam surat Asy-Syams? Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan atau berusaha mensucikan jiwanya. Ternyata sumpah yang panjang tadi Bapak Ibu sekalian, ini jawabannya berkaitan dengan jiwa manusia, dengan hati manusia. Okay. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya tazkiyatun nafas, okay, pengsucian jiwa adalah amrun syakun, perbuatan yang sangat-sangat berat, sehingga sumpah-sumpah tadi sampai sepanjang itu, okay, sampai 8 ayat. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nafas, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas? Okay. Seorang ulama mengatakan kesimpulan dari tazkiyatun nafas adalah tarkiyatun nafas an uyubiha wa tanqiyatuhu anidz dzambi. Okay. Jadi pengsucian jiwa ya itu harus dilakukan setiap hari, setiap waktu, dan mengerucut pada 2 hal yang paling penting. Oke, jadi kalau Bapak Ibu kita semua ingin jiwanya suci ya, maka ada 2 hal yang harus senantiasa diusahakan. Yang pertama adalah tarkiyatun nafsi an uyubiha ya. Seorang manusia harus selalu tarkiyah, yuraqi, mengawasi dan melihat aib-aib yang ada pada dirinya sendiri ya. Dari hari ke hari ia menghitung, apa ya kekuranganku, apa ya aibku ya. Lalu yang kedua Bapak sekalian adalah tanqiyatuhu minadz dzambi, berusaha menjauhkan hati tadi atau jiwa tadi dari perbuatan-perbuatan dosa. Okay. Dan 2 hal ini Bapak Ibu sekalian bukanlah hal yang mudah, karena melihat aib atau mencari aib diri sendiri ya, kata seorang ulama yang bernama Ibnul Muqaffa,
adalah pekerjaan yang paling berat, ya. Maka beliau mengatakan asyaddu uyubil insani khafa'u uyubihi an nafsihi, ya. Beliau mengatakan wa asyaddu, dan seberat-berat dan sebesar-besar uyubul insani, ya, aib yang dimiliki oleh manusia, ya, seberat-berat aib yang dimiliki oleh seseorang atau kekurangan yang dimiliki oleh seseorang adalah khafa'u uyubihi an nafsihi, tersembunyinya kekurangan tadi dari dirinya sendiri, ya. Maka saat kita, Bapak sekalian, tidak bisa melihat kekurangan yang kita miliki karena mungkin seringnya kita melihat kekurangan orang lain, maka itu tandanya kita sudah memiliki kekurangan atau aib yang paling besar yang ada pada diri manusia. Maka kemudian Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan innal insana 'inda ma'rifati 'aibi nafsihi aballahu wa 'inda ma'rifati 'aibi ghairihi jahbidun. Sesungguhnya manusia inda ma'rifati 'aibi nafsihi inda ma'rifati 'aibi nafsihi, untuk mengetahui aibnya sendiri, manusia itu ketika mencari kekurangannya sendiri, kekurangan jiwanya itu sendiri, ablahu atau aballahu, dia seakan-akan seperti orang yang sangat bodoh, orang yang sangat ngapunten, sangat tidak punya pikiran, jadi dia seperti lupa, nggak tahu. Kemudian wa inda ma'rifati aibi ghairihi jahbidun, tetapi dalam hal mengetahui aibnya orang lain, maka apa kata Al-Muhasibi tadi? Jahbidun. Jahbidun niku isim tafdhil dari fi'il jahbada, yang artinya apa? Cerdas atau cerdik. Jadi ketika melihat aibnya sendiri, ia seperti orang yang jahil, nggak tahu apa-apa. Namun saat mencari aibnya orang lain, mendadak ia menjadi orang yang cerdas, bisa menguliti. Oh, bapak itu tuh dia kalau tidur begini, kalau naik motor begini, itu kalau makan sukanya begini, ya. Kita kadang napa nggih Bapak sekalian, bisa sangat-sangat ingat dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin orang lain miliki. Tapi saat kekurangan diri kita sendiri, mungkin kita pribadi yang sering marah, sering mengganggu orang lain, sering begini, sering begitu, itu kadang kita tidak menyadarinya. Maka Bapak Ibu sekalian, karena sifat manusiawi itu, sifat manusiawi kita yang sulit untuk melihat aib kita sendiri dan mudah untuk melihat kekurangan orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para umatnya untuk saling menasihati, untuk apa? Saling menasihati. Atau gampangnya, kalau jenengan ingin melihat aib jenengan sendiri, niku gampang, tanyakan kepada orang lain. Pak, kekurangan saya itu apa? Pak, karena orang lain pasti akan lebih memperhatikannya. Dan sebaliknya, kita pun mungkin lebih memperhatikan juga aib orang lain, ya. Maka Rasul bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya sendiri. Seorang mukmin atau seorang muslim itu seperti cermin bagi saudaranya sendiri. Maka saat ia melihat saudaranya melakukan kesalahan, punya kekurangan, sebagaimana kalau kita bercermin Bapak Ibu sekalian, saat kita bercermin, ini kok rambutnya nopo kurang lurus, maka disisir. Ini kok misalnya make upnya kurang tepat, maka kan dibenarkan. Maka demikian juga permisalan kita dengan saudara-saudara kita. Ketika melihat kekurangan, ya, yang kita kerjakan adalah
berusaha untuk mengingatkannya, untuk membenarkannya. Karena seorang ketika bercermin, ia akan selalu berusaha untuk menghiasi, membenarkan apa yang muncul dari cermin yang ia gunakan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tadi ketika Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, niku tadi adalah terjemahan dari Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Ya, meskipun nanti di tafsirnya Bapak sekalian mungkin sedikit berbeda. Maka Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mensucikan jiwa di sini Bapak Ibu sekalian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah annahu qad adraka matlubahu man zakka nafsahu bi an tahharaha minadz-dzunubi bi fi'lit ta'ati wa mujanabatil ma'siyah. Jadi seseorang hamba itu dia bukan menganggap dirinya suci, tetapi apa? Berusaha keras untuk mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan melakukan hal-hal ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang Allah larang untuk dikerjakannya. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan makna qad aflaha man zakkaha artinya adalah telah beruntung seseorang yang Allah berikan tazkiyah untuknya. Telah beruntung apa? Seseorang yang Allah berikan tazkiyah. Tazkiyah niku kalau di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu sekalian, seumpama kita ingin melamar pekerjaan niku kadang kita butuh yang namanya SKCK surat keterangan berkomitmen SKCK. Kita butuh nama SKCK. Nah, SKCK ini adalah persaksian bahwasanya orang ini kelakuannya adalah baik. Maka tazkiyah di sini Bapak sekalian adalah ketika hamba tadi Allah memutuskan, mengumumkan bahwasanya hamba ini adalah hamba yang baik. Jadi yang bersaksi bukan manusia, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang seperti ini kata Allah adalah aflaha, hamba yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melihat pada poin yang pertama, kalimat qad aflaha man zakkaha adalah seorang hamba ini berusaha keras untuk mensucikan jiwanya. Maknanya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak boleh merasa suci, Kita boleh berusaha untuk menjadi atau memiliki hati yang suci. Namun kita tidak boleh mengklaim, tidak boleh menyatakan baik itu kita sendiri ataupun orang lain sudah memiliki hati yang suci. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka wahai hambaku, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian itu menganggap suci, menganggap bersih diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah satu-satunya yang mengetahui siapa yang paling suci dan siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita perbuat agar hati kita ini suci, atau apa yang kita usahakan untuk memperoleh pensucian jiwa? Maka di antara caranya yang diungkap oleh salah seorang ulama yang bernama Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan
kana ahlus salahi yaktubu ba'dhum ila ba'din man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, dahulu ahlus sholah, orang-orang yang soleh, para salafus soleh niku yaktubu ba'duhum ba'da, saling menulis satu sama lain atau saling mengingatkan satu sama lain. Apa Bapak Ibu sekalian kalimat yang sering diungkapkan untuk mengingatkan satu sama lain? Kalimatnya itu berbunyi, man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki ya hal-hal yang tersembunyi dari dalam dirinya, ya, aslahallahu ala niyatahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak dari dirinya. Okay. Berarti hal yang pertama yang harus kita kerjakan untuk berusaha mensucikan jiwa kita adalah memperbaiki, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang tidak nampak dari diri kita, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Okay. Maka ini merujuk pada satu anggota badan yang bernama hati, ya. Jika Allah atau jika kita ingin Allah memperbaiki ya hal yang nampak dari diri kita, maka yang pertama harus diperbaiki adalah perkara hati kita, ya. Penyakit-penyakit hati yang mungkin kita miliki, berusaha untuk kita diagnosa, kita cari tahu. Setelah tahu, dicari apa obatnya, bagaimana cara menghilangkannya. Kemudian waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan orang lain, antara dirinya dengan pasangannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan siapapun. Okay. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin merasa kok rumah tangga kita sedikit berantakan, kok anak-anak saya tidak mau nurut, susah diatur, maka coba kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di sini Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah. Maknanya apa? Memperbaiki ibadahnya, memperbaiki tawakalnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, memperbaiki yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti juga akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan orang lain, ya, dengan pasangan, teman, keluarga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wa man amala li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, ya, setiap helaan nafasnya, setiap kesibukannya itu diniatkan untuk akhiratnya, ya. Ibadah untuk akhirat, bekerja mencari nafkah, ya, mencari uang, tujuannya bukan untuk membangga-banggakan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi hanya untuk mencari akhirat. Maka maka di sini Sufyan bin Uyainah mengatakan, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala urusan dunianya. Allah akan melimpahkan, menurunkan di hati hamba tadi sifat qanaah, rasa cukup. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena terkadang
banyak itu belum tentu cukup. Okay. Berapa banyak orang yang punya harta melimpah tapi hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena Allah tidak melimpahkan sifat qanaah, tidak menurunkan rasa kecukupan di dalam hatinya. Maka tadi jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan kecukupan di dalam hati kita atau dalam urusan dunia kita, maka yang pertama adalah hendaknya senantiasa setiap amal yang kita perbuat, baik itu amal ibadah maupun amal yang sifatnya duniawi, harus diniatkan seluruhnya untuk akhirat, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ayat yang pertama tadi, di saat mufassir mengatakan bahwasanya kita tidak boleh merasa diri kita itu suci, tidak boleh menyatakan diri kita itu suci, namun kita dihasung dan diperintahkan untuk mengusahakan agar diri kita itu suci, dan nanti yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal-hal apa yang harus kita usahakan? Ya, tadi yang sudah kita bahas. Pertama adalah memperbaiki dulu urusan hati. Ya. Maka Rasul bersabda, ya, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada mudghah, ya, segumpal daging kecil. Tapi segumpal daging ini, ya, berpengaruh kepada seluruh anggota badan kita. Ya. Rasul bersabda, jika segumpal daging ini baik, maka seluruh badannya akan baik. Sebaliknya, jika segumpal daging ini buruk, maka seluruh badannya juga akan ikut buruk. Lalu beliau mengatakan, ala wa huwal qalb, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Ya. Kemudian kita perbaiki juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir hendaklah kita mengusahakan seluruh yang kita perbuat, yang kita amalkan, semuanya adalah untuk akhirat kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang berikutnya, ketika tadi Imam Ar-Razi mengatakan makna qad aflaha man zakkaha, artinya adalah telah beruntung orang-orang yang Allah nyatakan, ya, bahwasanya hamba ini suci. Dan pernyataan ini Bapak Ibu sekalian, di antara pernyataan yang Allah perbuat atau Allah ucapkan untuk hamba-hambanya, itu terjadi kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ingin melaksanakan Fathul Makkah, menaklukkan kota Makkah, itu salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini Bapak Ibu sekalian, dia seorang muslim, sahabat Nabi, ada di Madinah, tapi dia juga punya kepentingan di Makkah. Maka Hatib ini, ya, beliau mengirim seorang utusan, membawa surat, yang mana surat ini Bapak sekalian membocorkan rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membocorkan rahasianya Rasulullah kepada musuhnya, yaitu kepada kafir Quraisy yang ada di Makkah. Tentu perbuatan ini Bapak sekalian bisa disebut sebagai apa? Pengkhianatan. Namun, ya, di tengah jalan pembawa surat ini dicegat oleh sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib dan juga Miqdad. Kemudian pembawa surat tadi dibawa kembali ke Madinah. Setelah itu
Rasulullah bertanya kepada pembawa surat tadi, siapa yang memutusmu? Kemudian dia menjawab, Hatib bin Abi Balta'ah. Lantas dipanggillah sahabat Hatib tadi, ya, mengapa engkau mengkhianati kami? Ya, bahkan sahabat Umar bin Khattab, Bapak sekalian, itu sudah murka, ya, hampir-hampir ingin mengayunkan pedangnya untuk membunuh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Maka kemudian Rasulullah melarang para sahabat, melarang Umar bin Khattab untuk menyakiti Hatib bin Abi Balta'ah, bahkan memerintahkan untuk tetap menghormatinya. Lalu Rasul bersabda, innahu qad syahida badrun wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Jadi ketika para sahabat tadi ingin berbuat buruk kepada sahabat Hatib, ya, Rasul mengatakan dia ini termasuk orang yang mengikuti perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengabarkan tentang orang-orang yang mengikuti perang Badar tadi, yaitu apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa saja yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Maka karena tazkiyah, karena pernyataan yang Allah berikan kepada sahabat atau kepada orang-orang yang tadi ikut perang Badar, Bapak sekalian, sahabat Hatib ini yang harusnya dibunuh karena ia menjadi pengkhianat, ya, membocorkan rahasia kepada musuh, ya, itu tidak jadi dihukum. Mengapa? Karena Allah telah bersaksi, ya, telah memberikan tazkiyah kepada sahabat tersebut. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang tazkiyah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, kita mungkin tidak bisa mengetahui, ya, saya ini termasuk hamba yang diberi tazkiyah oleh Allah napa mboten, apakah saya ini termasuk orang-orang yang Allah bersaksi telah menjamin saya ini suci, ya, tentu kita tidak mengetahuinya. Namun, ya, di ayat tadi Bapak sekalian ada kalimat qad aflaha, telah beruntung, ya, telah beruntung. Maka kemudian para ulama mengatakan kalimat beruntung ini, ya, di dalam Al-Qur'an biasanya diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang tadi beruntung, ya. Maka kemudian, ya, di antara cara atau mungkin usaha yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mensucikan jiwa kita, ya, kita harus melihat Bapak sekalian apa amal-amal yang diperbuat oleh orang-orang yang Allah jamin, Allah saksikan bahwasanya mereka itu adalah orang yang beruntung. Yang pertama Bapak sekalian adalah ayat pada surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Allah di sini telah bersaksi dan menyatakan telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya, siapa mereka ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat dia khusyuk. Jadi bukan sembarang orang yang beriman, dia beriman tapi dia juga ketika sholat itu khusyuk. Nah, di antara tanda orang yang beruntung yang dinyatakan oleh Allah adalah orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya, surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Di dalam ayat ini juga Allah memberikan pernyataan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka di sini Bapak sekalian, kita melihat apa amal-amal yang mereka perbuat sehingga mereka beruntung. Dan dengan itu kita berusaha untuk juga mengamalkan amal-amal yang mereka perbuat. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka ini meyakini adanya hal-hal yang ghaib, adanya surga, adanya adab kubur, nikmat kubur, adanya neraka dan seterusnya, ya. Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dinalar oleh pikiran kita, tetapi Allah mengabarkannya di dalam Al-Qur'an, lalu hamba-hamba ini meyakininya, mengimaninya. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, belum lama ini, ya, salah seorang ustadz, ya, guru kami itu pernah mengatakan, ya, hari-hari ini, ya, cukup banyak, ya, anak-anak muda itu sulit, kata beliau, berat untuk difahamkan tentang keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sifat pertama tadi adalah dia mengimani hal-hal yang gaib. Kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian mengsedekahkan sebagian yang mereka miliki, dan seterusnya, ya. Maka itu tadi Bapak sekalian adalah tanda atau perbuatan orang-orang yang insya Allah dinyatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Amalan yang terakhir dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Atas apa Bapak Ibu sekalian? Atas segala perintah yang diturunkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Maka jika kita bisa melazimi hal-hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mari kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, memperbaiki hati-hati kita, ya. Kemudian menjaga mata kita dari melihat dan mencari-cari aib-aib orang lain, aib-aib saudara kita, dan menjaga lisan kita dari membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga dengan demikian kita memperoleh hati yang bersih, hati yang suci, dan hati tersebut yang mudah-mudahan membawa kita kepada keberuntungan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan maghrib kali ini. Jika ada salahnya, kekurangan, kekhilafan dalam perkataan kami, maka datangnya dari syaitan dan juga dari kekurangan kami pribadi. Jika ada benarnya, ada baiknya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.